Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil KWU kita. Sebelumnya perkenalan, nama saya Bramaswat Serwardana dan teman saya Dana Rafisuliatama dan Kevin Daiva Mufid. Di sini kita ingin menjelaskan briket bambu dengan adhesif. Yang pertama ada latar belakang, kedua deskripsi usaha, ketiga rencana kegiatan dan penggunaan anggaran, dan yang keempat penutup. Latar belakang. Untuk latar belakang, ketersediaan sumber energi utama yang terbatas menyebabkan perlu adanya pengembangan sumber energi alternatif sebagai upaya pemenuhan konsumsi energi yang sangat tinggi dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dalam kegiatan industri dan rumah tangga. Sumber energi alternatif yang dapat diperbarui di Indonesia cukup banyak. Di antaranya adalah biomasa atau bahan limbah organik. Briket merupakan energi biomasa yang ramah lingkungan dan biodegradable. Briket mempunyai keuntungan ekonomis yang tinggi, yaitu mudah dibuat dan memiliki nilai kalor yang tinggi. Namun, penggunaan kayu sebagai bahan baku pembuatan briket akan menjadi tidak efektif dan efisien karena menyebabkan banyaknya pohon yang harus ditebang. Maka dari itu, limbah bambu dapat menjadi bahan baku yang efektif dan efisien dalam pembuatan briket. Dalam pembuatan briket ini, teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah limbah bambu ini adalah proses karbonisasi. Sebagai konsekuensinya, peningkatan limbah plastik tidak dapat terelakkan. Pemanfaatan limbah plastik merupakan upaya menekan pembuangan plastik seminimal mungkin dan dalam batas tertentu menghemat sumber daya dan mengurangi ketergantungan bahan baku impor. 4 jenis limbah plastik yang populer dan laku di pasaran yaitu polietilene, terephthalate, high density polyethylene, low density polyethylene, dan polypropylene. Pemanfaatan limbah plastik dapat dilakukan dengan pemakaian kembali maupun dengan daur ulang. Pada proses pembuatan briket dari serbuk bambu dapat dipergunakan berbagai jenis polimer, salah satunya adalah polyethylene. Kedua adalah deskripsi usaha, yaitu pertama di sini ada tujuan mulia yaitu mengurangi limbah plastik, terutama tipe PET agar lingkungan terhindar dari polusi. Yang kedua, membantu menggantikan bahan bakar minyak sebagai kebutuhan memasak atau usaha dengan harga terjangkau, panas tinggi yang awet. Lalu untuk konsumen potensialnya, yang pertama sasarannya adalah industri food and beverage, lalu UMKM, dan targetnya adalah pengusaha angkringan dan pedagang sate. Di sini kita memilih sasaran dan targetnya karena arang ini memiliki keuntungan yang sangat besar, yaitu panasnya lebih tahan lama dan dapat mengurangi limbah plastik. Untuk produknya yaitu lingkup inovasi yang dikembangkan oleh kelompok kami adalah dengan menambahkan perekatnya menggunakan plastik bekas tipe PET, jadi dicampur ke dalam adonan arang. Untuk produknya adalah seperti berikut, yaitu briket bambu dengan panjang 2,2 cm, lebarnya sama, tingginya juga sama, dan campuran perekatnya sekitar 5% sampai 10%, lalu kadar abu sebesar 1,2 sampai 3,77. Untuk bobot satuannya yang akan dijual adalah 20,83 gram. Untuk sumber daya yang digunakan adalah alat dan bahannya yaitu bambu dengan limbah bambu, kedua tepung kanji, air, limbah plastik, dan mesin cetak. Untuk cara pembuatannya yang pertama adalah limbah bambu dibakar hingga hangus, ditumbuk lalu dicampur, yang sebelumnya diayak dulu, lalu membuat adonannya campur dengan tepung kanji, ditambah air, lalu setelah lolos 90% ditambah potongan plastik PET sebagai perekatnya, lalu dibentuk sesuai cetakan, lalu dikeringkan dengan minimal 1 hari pengeringan sampai benar-benar kering untuk menghilangkan kadar air. Untuk pemasarannya adalah segmentasinya di pedagang UMKM, targetnya pengusaha angkringan dan pedagang sate. Untuk positioningnya adalah produk akhirnya siap dikonsumsi oleh konsumen secara langsung sebagai bahan bakar alternatif. Untuk marketing mix-nya adalah produknya berbentuk kubus dengan ukuran 2,5 dan tinggi 1,5,
atau untuk produknya nanti ukurannya tergantung permintaan juga, lalu harganya di kisaran 5.000 per kilogram, lalu promosinya melalui iklan di internet seperti Instagram dan sosmed-sosmed lainnya, dan penawaran langsung ke tempat usaha. Untuk pemasarannya, deskripsi harga-harga bahan bakunya dan harga lain-lainnya adalah sebagai berikut. Ayakannya sekitar 175.000, untuk drum pembakaran 1 juta, timbangan 130.000, mesin cetak sekitar 5,5 juta, lalu bambu sekitar 15.000 per batang, lalu tepung kanji 13.000, plastik bekas 1 kilonya 3.000, lalu air 5.000, lalu alut dan lumpang sebagai letak penumbukan bahan baku 70.000, wajan 90.000, lalu gelas ukur 25.000. Ini analisa ekonominya, asumsi harga pasaran 5.000 per kilo dengan produksi perumahan sekitar 50 kg per hari, dan modal awalnya sekitar 6,9 juta atau sekitar 7 juta. Untuk harga setelah penyusutan adalah per produksi yaitu 80.000, lalu biaya pengeluaran per bulan sebesar 1,12 juta. Untuk omset per bulannya kita dapatkan hasil 7,5 juta dengan laba bersih 6,38 juta. Kemudian untuk rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Di sini kita bisa lihat untuk pengembangan produk riset, pengembangan peralatan dan bahan baku, itu kuantitasnya 1 set dengan harga 500.000, kemudian perumusan dan evaluasi usaha itu juga 1 set 500.000 juga, dengan total subjumlah yaitu 1 juta. Kemudian untuk produksi per bulannya yaitu ada bambu berjumlah 10 batang 150.000, kemudian tepung kanji curah 50 kg dengan jumlah 650.000, kemudian plastik PET bekas berjumlah 30 kg dengan harga 90.000, kemudian Aquades 30 liter 150.000, kemudian biaya penyusutannya 1 set 80.000, dan di total dengan subjumlah 1.120.000. Kemudian untuk legalitas perizinan, sertifikasi, pengujian produk dan standarisasi yaitu berjumlah 500.000, kemudian belanja ATK dan penunjang 1 set seharga 100.000, dan dijumlahkan total keseluruhan 2.720.000. Berdasarkan uraian bisnis tadi dapat disimpulkan bahwa usaha bisnis berikat bambu dengan adhesif limbah plastik PET dapat dijadikan usaha yang menguntungkan karena berikat ini memiliki pembakaran yang sangat tinggi dan tahan lama dalam menyala, sehingga awet dibandingkan dengan berikat pada umumnya. Berikat ini juga berdampak terhadap lingkungan karena membantu mengurangi bahan bakar fosil dan sampah plastik yang dapat menyebabkan polusi air dan tanah, sehingga ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kemudian untuk BMC atau Business Model Canvas-nya, yang pertama itu ada key partners, yaitu ada reseller, kedua ada online shop, dan ketiga ada toko offline, yaitu tempat kita menitipkan berikat bambu tersebut. Kemudian untuk key activities, yaitu pengumpulan bahan baku, manufacturing, distribution, dan marketing. Kemudian untuk key resource-nya ada akun FB, akun Instagram, akun online shop, dan juga kontak bisnis. Kemudian untuk value proposition yaitu panas yang tinggi dan kontinu, sangat baik untuk kebutuhan pembakaran yang cepat, ramah lingkungan, dan juga kemasan yang praktis. Kemudian customer relationship, yaitu kita menggunakan WA business contact dan juga update produk dengan online shop, FB, dan juga Instagram. Customer itu ada industri F&B dan juga pedagang UMKM. Kemudian channelnya kita menggunakan FB Ads, Instagram, WA Story, atau broadcast, online shop, dan juga reseller. Kemudian untuk cost strukturnya, yang pertama kita ada biaya produksi alat dan bahan, biaya iklan dan pemasaran, biaya penitipan barang, serta biaya listrik, air, transportasi, dan juga wifi.
Untuk revenue stream, yaitu tentu saja penjualan aset produk kami, yaitu produk briket bambu. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama ada analisis strength, yaitu pengerjaannya mudah, bahan baku mudah ditemukan dan selalu tersedia, kualitas produk memiliki keunggulan daripada produk serupa yang lainnya, memiliki keunggulan di bahan perekat tambahan adhesif, yaitu menggunakan plastik bekas tipe PET yang dapat memberikan panas tinggi dalam pembakaran dan tahan lama dibandingkan briket yang lain. Kemudian harga ekonomis terhadap lama pemakaian. Kemudian untuk weakness-nya, yang pertama, harga bahan baku bambu masih terlalu mahal untuk kelas bahan baku pembuatan briket. Yang kedua, produksi tergantung cuaca, karena proses pengeringan produk sangat penting untuk memberikan kualitas yang terbaik, sehingga kebutuhan panas yang sangat baik berpengaruh besar. Kemudian yang ketiga, penyelesaian produk tergantung cuaca, karena cuaca produksi rumahan sehingga untuk pengeringan manual masih sangat penting dan untuk menjaga nilai ekonomis sekelas rumahan. Next. Kemudian ada opportunities. Yang pertama, peluang pasar terbuka lebar di era langkanya bahan bakar minyak. Kemudian kedua, banyaknya kebutuhan alternatif pengganti bahan bakar minyak dalam industri F&B. Sangat menguntungkan dibandingkan briket biasa. Kualitas produk dalam keawetan dan kualitas panas yang dihasilkan membuat kelayakan dalam pilihan konsumen sangat terbuka lebar, terutama industri F&B. Kemudian terakhir yaitu trades, yaitu briket impor dari luar negeri dengan harga sangat murah, tetapi kualitas biasa menyebabkan konsumen atau pasar berpikir lebih baik bayar sangat murah dan jumlah banyak. Baik, terima kasih atas sambutannya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.